Nah, seperti inilah jarak tanam yang ideal kawan ya. Bedengannya tinggi semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Petani Muda D8W. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya dalam membudidayakan ubi jalar ya kawan. Seperti ubi jalar Cilembu, ubi jalar Jepang ya. Semua ubi jalar yang pernah saya budidayakan, dan kali ini saya akan membagikan ya sedikit pengalaman saya agar kita bisa berhasil dalam budidaya ubi madu ya, atau ubi madu Cilembu ataupun ubi jalar yang lainnya kawan ya. Namun terlebih dahulu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Dan jangan di-skip-skip ya video ini agar tidak gagal paham. Nah, saya akan membagikan pengalaman saya ya, dari penanaman sampai pengecekan ubi jalar yang berumur 3 bulan sampai panen nanti ya kawan. Jangan di-skip-skip agar tidak gagal paham. Simak terus videonya sampai habis. Terima kasih. Mantap, alhamdulillah hasil yang melimpah sobat. Ubi alhamdulillah ya. Nah, aduh mantap, alhamdulillah. Berkah berkuah. Masih luas sobat ya. Besar sobat ya. Umur 4 bulan ini lah ya. Ada juga yang kecil-kecil ya, nggak apa-apa lah. Nah, inilah cara saya ya untuk membudidayakan ubi jalar kawan ya. Di sini ubi jalar yang sudah saya tanam ini berumur 1 minggu kawan ya. Alhamdulillah karena sekarang masih ada hujan juga dan langsung tumbuh kawan ya. 1 minggu pun langsung tumbuh. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu olah lahan yang baik dan benar seperti ini kawan ya. Nah, kita tinggikan bedengannya agar nanti pembuahan umbi ini saat membesar itu tidak padat tanahnya ya kawan. Makanya kita harus meninggikan terlebih dahulu dan juga menggemburkan tanahnya seperti ini kawan ya. Nah, seperti ini, dan kita tabur pupuk dasar ya seperti kohe kambing atau postal ya. Kita uruk lagi, kita tutup sebelum kita lakukan penanaman. Dan tinggi bedengan ini kita berikan kisaran setinggi 50 sampai 60 cm ya kawan. Nah, kita hitung dari sini ya. 20, 40 ya sampai 50 tingginya kawan ya, agar nanti perumbiannya bagus kawan ya. Tanahnya biar tidak bantat. Nah, seperti ini kawan ya. Dan jarak tanam yang ideal ya, menurut saya yang bagus agar tidak terlalu rapat, kita berikan jarak tanam 30 cm kawan ya. Dari sini 30 sampai 35 kawan ya. Nah, seperti ini kawan ya. 30 sampai 35 cm ya. Namun untuk jarak kesininya kita berikan jarak 20 cm kawan ya, agar tidak terlalu rapat. Kalau kita menanam dari sini sampai pinggiran sininya ukuran 20, biasanya terlalu rapat ya kawan ya, terlalu rimbun nantinya. Karena kalau sudah tumbuh tunas-tunas baru ini, nanti bedengan ini pasti akan terlalu rimbun ya, rapat nanti kalau kita menanam jarak terlalu dekat kawan ya. Makanya saya anjurkan untuk membudidayakan ubi jalar ini, kita harus menanam dengan jarak yang ideal ya, seperti ini kawan ya. Nah, sama di sini juga di pinggiran ini kita tanam ubi Jepang jadul ini kawan ya. Karena banyak pesanan ya untuk ubi Jepang jadul ini ya. Nah, seperti ini kita lakukan jarak tanam yang ideal agar nanti hasil ubinya tidak terlalu rapat ya.
karena saya sudah mencoba menanam ubi dengan jarak terlalu rapat 20 cm sampai 25, dan hasil umbi yang saya dapatkan biasanya tidak terlalu besar ya, karena mungkin tidak terkena matahari, sinar matahari untuk bedengannya, dan juga terlalu rimbun ya, dan terlalu rapat menurut saya ya. Jadi buah umbi nanti ini, umbinya ini berumbinya kan berdempetan kawan ya. Kalau jarak tanam seperti ini, nanti buah umbinya dari sini sampai sini tuh agak jauh ya, dan juga nantinya tidak akan terlalu berdempetan. Nah, itu menurut pengalaman saya ya. Nah, selanjutnya kita simak video ubi jalar yang sudah berumur 3 bulan ya. Yang sudah 3 bulan seperti apa hasilnya. Nah, dan inilah hasil ubi jalar yang sudah saya tanam selama 3 bulan ya. Yang tadi itu video yang baru saya tanam, dan ini yang sudah berumur 3 bulan. Saya akan mencoba untuk membuktikan kepada kawan-kawan ya, umur 3 bulan ini sebesar apa ubi dan sebanyak apa yang akan dihasilkan perumpunnya kawan. Dan di sini saya akan mencoba untuk membuktikan dengan beberapa rumpun ya, akan saya cabut ya kawan. Bisa kawan-kawan simak di sini ya kawan. Dan di video yang tadi yang pertama itu hasil ubi yang saya panen kawan ya, dari lokasi ini juga ya kawan. Nah, seperti inilah hasil ubi yang saya tanam berumur 3 bulan kawan ya. Dan cara-cara yang sudah saya bagikan tadi semoga bisa diterapkan oleh kawan-kawan ya. Karena menurut saya kalau 3 bulan sudah seperti ini, kita tinggal cukup melakukan pemupukan ya kawan, pemupukan 1 kali lagi untuk pembesaran buah ubi ya, agar ubi kita pas dipanen waktu berumur 4 bulan ya kawan, agar bisa menghasilkan ubi besar-besar ya kawan ya, maksimal lah gitu kawan ya. Dan kalau ubi sudah merata sebesar ini ya, umur 3 bulan, mungkin ada rahasianya ya buat para petani ubi ya. Nah, di sini akan saya jelaskan ya kawan ya. Menurut saya ya, untuk pembesaran buah ubinya kita harus melakukan pemupukan ya. Cuman dengan pemupukan ya bisa untuk membuat pembesaran ubi ini agar bertambah besar ya kawan, dan berbobot, yaitu dengan MPK kawan ya, bisa Glower atau Ponska ya. Kalau bisa ya aplikasikan kawan ya, dua-duanya Glower sama NPK Ponska-nya kawan ya, itu dengan cara dikocor agar cepat terserap oleh buah umbinya kawan ya, perumbiannya biar cepat membesar. Kalau dengan ditabur, pemupukan terakhir itu menurut saya sangat lambat ya kawan. Nah, itulah penjelasan dari saya kawan. Terima kasih, semoga video yang saya bagikan kepada kawan-kawan bisa bermanfaat dan juga bisa membantu para petani ubi pemula ya, yang terutamanya pemula ya, yang membutuhkan. Dan buat para senior juga silahkan kita saling berbagi, saling sharing kawan, karena sama-sama saya juga masih belajar dan masih membutuhkan bimbingan atau pengalaman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.